pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Ayat ke-10 surat As-Saff ada penawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menawarkan kepada orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Di dalam gramatika bahasa Arab, apabila ayat diawali dengan kalimat hal, ini disebut ayat istifham. Ayat dalam bentuk pertanyaan. Apabila ada ayat berbentuk pertanyaan semacam begini, maka kita tidak boleh sembarang untuk menjawab. Karena bisa jadi apabila kita menjawab dengan menggunakan versi kita sendiri, jawabannya bukan itu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kalian apabila aku kasih tahu, aku tawarkan kepada kalian ada satu bisnis, ada satu apa namanya perdagangan, ada satu ikhtiar eh, yang bisa menyelamatkan kalian daripada azab, siksa yang maha berat. Jawaban yang paling tepat apabila ayat yang berbentuk pertanyaan itu langsung dijawab oleh ayat berikutnya. Ya, makanya kita tinggal cari saja, tinggal meneruskan saja bacanya. Kalau ayat ke-11 ayat berikutnya itu merupakan jawaban, maka kalimat istifham semacam begini disebut sebagai istifham takriri. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya tidak boleh tidak, harus itu. Jadi penawaran dari Allah Subhanahu wa taala, maukah kalian aku kasih tahu ada satu perniagaan, ada satu usaha yang dapat menyelamatkan daripada azab yang begitu berat? Ternyata pada ayat ke-11 sambungannya kalimatnya berbunyi tu'minu nabilah, beriman kepada Allah. Nah, karena ini merupakan jawaban, otomatis tidak ada alternatif lain. Jadi kalau kita ingin apa namanya selamat daripada azab, daripada kemungkinan siksa yang akan diberikan, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak hanya sekedar percaya, iman harus yakin. Kalau hanya percaya itu mungkin ungkapan yang bisa diucapkan oleh setiap lisan manusia, setiap lidah manusia. Jadi kalau namanya yakin, meskipun lidahnya berucap sama, hatinya itu bisa berbeda. Gitu. Faktanya banyak. Contoh-contohnya di dalam Al-Quran ada beberapa kasus. Yang pertama, umpamanya kita tahu ada manusia yang mempunyai umur panjang di dalam Al-Quran. Kalau sabda Rasul kan menginformasikan kepada kita bahwa umat Nabi Muhammad SAW umurnya kan rata-rata 60 tahun. Itu. Tapi ada manusia yang dilahirkan oleh Allah, yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu punya umur paling panjang, sangat panjang. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran. Jadi Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Nah, selama 950 tahun dakwah kepada kaumnya,
ternyata yang masuk ke dalam agamanya, artinya mengikuti ajakan Nabi Nuh itu hanya sekitar 40 gitu. Jadi kalau selama 950 tahun dakwah ternyata yang masuk hanya 40 orang, memang bisa dibayangkan karena pada waktu itu manusia juga belum begitu banyak kayak sekarang. Itu kan bisa dihitung. 950 dibagi 40 itu menghasilkan angka 24,6. Dibulatin aja gitu ya. 25 tahun. Kalau 1000 kan dibagi 40, 25. Artinya Nabi Nuh dakwah selama 25 tahun kepada kaumnya, baru satu yang masuk ke dalam agamanya. Gitu. 950 tahun 40. Sekarang diinfokan saja ada manakib online internasional malam hari ini. Sudah lebih daripada 70 orang. Diinfokan saja begitu. Gitu. Jadi luar biasa gitu kan. Nah, persoalannya adalah gini. Selama 950 tahun, hanya 40 orang yang masuk ke dalam agamanya, justru anak kandungnya sendiri tidak mau ikut. Itu kan dalam sejarah namanya si Kanan ya. Eh, tadi Ustadz Bejo kan membacakan ayat Al-Quran. Eh, surat apa? Surat Hud ya. Surat Hud ayat yang keberapa? 42. Surat Hud ayat yang ke-42 menginformasikan tentang ini. Artinya karena begitu beratnya medan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Nuh, itu ternyata eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini perlu bikin generasi baru lah kira-kira semacam begitu. Jadi yang ikut kepada Nabi Nuh itu perlu diselamatkan terlebih dahulu. Makanya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kapal. Nggak tanggung-tanggung, kapalnya di atas gunung, kapal laut. Hmm, Ini umat sudah semakin nggak percaya. Bikin kapal laut, tapi di atas gunung. Tapi setelah jadi ternyata mulai hujan. Bukan hanya hujan, banyak air-air yang memancar dari bumi. Semakin cepat tingginya. Nah, setelah menyentuh kapal, perahu, itu ternyata langsung berlayar. Berlayar ke tengah-tengah lautan, kaljibal, bagaikan mengarungi apa gunung. Artinya ombaknya gede gitu. Nah, pada saat demikian, ini karena si Kanan, anak Nabi Nuh itu tidak ikut, itu muncul tenggelam. Muncul tenggelam. Muncul tenggelam itu sendiri kan sebagai seorang ayah Nabi Nuh kan punya naluri ya, punya perasaan kasih sayang kepada anak gitu ya. Sampai-sampai tadi pada ayat yang ke-42 daripada surat Hud itu bunyinya wanada nuhun robbahu gitu ya. Ibnahu bukan robbahu. Wanada nuhun ibnahu. Nabi Nuh itu memanggil anaknya, memanggil si Kanan. Di mana si Kanan posisinya? Fi ma'zilin. Itu di tempat yang jauh. Tapi kelihatan muncul tenggelam karena akan ditelan oleh ombak. Nabi Nuh dalam kondisi semacam begitu itu masih tetap saja. Ya bunaya, irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik dong. Naik ke atas perahu. Bersama-sama dengan kami. Walatakum ma'al kafirin. Jangan bergabung dengan orang-orang kafir. Itu sampai segitunya gitu ya. Eh, perasaan seorang ayah kepada anaknya yang mau tenggelam. Masih sayang. Kemudian di luar dugaan, si kanan ini ngomong. Ucapannya itu sendiri kan ada pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-43. Qala sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Kalimatnya begitu. Ini ayat Al-Quran luar biasa, Masya Allah. Ini si kanan ini ngomong, ayah kalau mau selamat silahkan aja ayah dengan teman-teman. Sa'awi ila jabalin yaksimuni. Aku akan naik ke atas gunung, ke puncak gunung yang akan menyelamatkan diriku. Gitu. Dia nggak tahu. Si kanan nggak tahu.
bahwa akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan nggak tahu karena yang ditenggelamkan bukan hanya apa, bukan hanya si Kanan, puncak gunungnya pun ditenggelamkan. Wakana minal mugrokin, semuanya akan ditenggelamkan. Mungkin tsunami terbesar yang dicantumkan di dalam Al-Quran dalam sejarah. Karena menghanguskan semua makhluk yang namanya manusia. Gitu. Pertanyaannya kan hanya satu. Mengapa Nabi Nuh sebagai seorang nabi dan rasul tidak mampu menyelamatkan anak kandungnya sendiri? Jawabannya sederhana. Karena iman itu mahal. Kalau Abah mengatakan iman itu mahal, pakai Abah luar biasa. Iman itu mahal, Jadi iman itu tidak bisa dibeli oleh pangkat kenabian sekalipun. Kalau ternyata iman itu bisa dibeli oleh pangkat kenabian, semua keluarga Nabi itu menjadi orang baik. Nah, faktanya kan begitu. Jadi anak kandung sekalipun apabila tidak ikut kepada ajaran agama, dia tetap akan hancur, akan rusak. Itu contoh contoh yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan kalau ada sebutan umpamanya gitu, ada gelar dari umatnya, bisa jadi dikatakan sebagai bapak tauhid. Karena apa? Karena dalam beberapa ayat Al-Qur'an dikatakan fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kita sendiri dalam Al-Qur'an itu diwajibkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Ya tentu tidak semua syariat gitunya, ada bagian-bagian yang apa namanya syariat Nabi Ibrahim yang masih diabadikan sampai sekarang. Seperti hitan semacam begitu. Itu eh, bapaknya, bapaknya namanya Azar, gitu ya. Nah, tapi dia sebagai pembuat berhala, pembuat patung, sekaligus sebagai penyembah berhala. Diajar oleh Nabi Ibrahim. Ayah jangan gitu mulu dong kerjanya, gitu ya. Beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata sampai menghembuskan napas yang terakhir, Azar itu tidak mengucapkan syahadat. Artinya tetap dalam keadaan kafir. Jadi pertanyaan sama dengan yang tadi gitu. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sebagai apa pelopor tauhid ya kalau itu tidak mampu menyelamatkan ayah kandungnya sendiri? Jawabannya juga sama. Karena mahal-mahalnya iman nggak bisa dibeli oleh pangkat kenabian. Yang paling terakhir adalah menimpa keluarga Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan kalau berdakwah kan didampingi oleh Abu Thalib, pamannya, gitu. Orang itu masyarakat Arab maksudnya itu enggan ya, mendekati Nabi, ngomongin Nabi selama di dekat Nabi ada Abu Thalib. Padahal Abu Thalib sendiri pada saat akan menghembuskan napas yang terakhir itu sempat diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kalau dalam kondisi normal seperti biasa udah pasti diajaknya. Ini sampai saat-saat sangat injury time lah semacam begitu. Itu tetap diajak oleh Nabi Muhammad. Sampai-sampai ada keterangan yang menyebutkan Nabi sampai bersumpah, Wallahi ya'am. Demi Allah paman, ucapkan 2 kalimat syahadat. Paman akan selamat. Gitu. Ternyata apa yang terjadi? Ucapan Nabi Muhammad mengajak pamannya kepada kepada Abu Thalib itu sendiri ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu kan kalau Nabi melakukan sebut saja kekeliruan semacam itu bukan keliru, bukan gitu. Mengajarkan kepada kita semua bahwa ternyata apabila begitu penyelesaiannya harus begini, kira-kira begitu. Itu kan pembelajaran itu semuanya. Masa Nabi salah, nggak mungkin kan. Itu. Jadi di dalamnya ada materi pembelajaran. Apa pembelajarannya?
Sampai-sampai Allah mengatakan, innaka, kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasya. Wahai Muhammad, kau tidak akan diberi kemampuan untuk memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk kepada orang yang paling kau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi mayasya, karena Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak prerogatif untuk memberikan hidayah. Gitu. Nah, untuk itu ini kan dari kasus contoh-contoh kasus dari tiga nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu sangat jelas bagi kita bahwa ternyata iman itu merupakan sesuatu yang sangat mahal. Kalau bukan mendapat warisan dari Allah Subhanahu wa taala, mayasya, istilah Abah Abah Aos. Karena kita sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik, maka kita pun telah menerima yang namanya iman itu melalui pintu gerbang. Pintu gerbang itu bernama talqin zikir. Nah, ini jadi bisa dipahami oleh kita semua bahwa kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala ngajak kepada siapapun, itu ternyata akan ada kendala. Itu. Dan di tidak usah dikonfrontir bahwa ini karena ketidakmauan orang diajak untuk bergabung dengan talqin, untuk mengikuti talqin zikir kemudian tidak mau, dia merupakan pembangkang, tidak usah dibegitukan. Karena apa? Karena Nabi sendiri tidak diperintahkan untuk mengajarkan kebencian. Begitu. Kalau memang tidak mau, Nabi sendiri kan sempat selama 10 tahun ya, sejak menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Hmm. Tetapi jangan lupa bacanya itu adalah bismi rabbik, dengan asma Allah, dengan asma Tuhanmu. Diterjemahkan oleh pengarsa Abah. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Selama 10 tahun Nabi berdakwah kepada umatnya di Makkah pada waktu itu, tidak ada yang diajarkan kepada tidak ada yang diajarkan oleh Nabi kecuali mengenalkan. Ini loh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nggak ada ajaran lain, nggak ada selain daripada itu. Sholat diwajibkannya di Madinah. Itu. Jadi hanya itu yang diajarkan. Tetapi apa yang dirasakan, mau begitu 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 berat gitu medannya itu. Sampai-sampai Nabi diperintahkan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Itu. Nah, berhijrah itu sendiri, kalau kita kan maaf pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan hanya memindahkan fisik. Tapi kalau Nabi, saya yakin itu diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah itu untuk menyelamatkan agama, begitu. Nah, ini betapa pentingnya gitu ya. Kita setelah menerima hak talqin zikir dari Syekh Mursyid itu karena merupakan eh, permata yang mahal gitu, itu perlu untuk dipelihara. Karena itu yang akan menyelamatkan, dan itu yang akan menjadikan semua amaliah kita itu menjadi baik. Sampai-sampai yang saya dengar kemarin langsung dari pengarsa Abah gitu ya, itu menjelang menjelang subuh gitu ya, Abah mengatakan ini satu-satunya yang dapat, yang bisa dipastikan bahwa kita melaksanakan sholat pasti diterima. Itu kan suatu ungkapan yang luar biasa gitu. Gitu. Yang namanya apa sebagai mursyid kan, wa ma yantiqu anil hawa, mengucapkan sesuatu bukan karena hawa nafsunya, bukan, tapi karena mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu eh, karena kita sudah memilikinya, pertama itu perlu untuk dipelihara. Yang kedua jangan sampai hilang. Gitu. Masalahnya ada juga. Orang yang sudah mendapatkan mutiara yang begitu berharga itu tiba-tiba hilang. Itu hilangnya nggak tanggung-tanggung, tidak mau gitu. Karena tidak mau apa? Kemudian dia tidak lagi mengamalkan, tidak lagi. Malah mengungkapkan satu bahasa yang tidak nyaman bagi saya.
keluar lagi umpamanya dari apa, dari toriko. Itu artinya hilang tuh mutiaranya. Kalaupun umpamanya tidak hilang, pelihara dengan baik, jangan sampai rusak. Hmm. Rusak itu macam-macam. Hmm. Di antara macam-macamnya itu adalah kita ini apa namanya? Ini apa tahun 2017 ya. Tanggal tanggal 10 Agustus tahun 2017 Abah mengatakan begini. Apa namanya? Makanan pokok orang Indonesia itu Pancasila. Pancasila itu adanya di perut burung Garuda, Raja Wali. Munculnya penyakit itu biasanya karena orang itu tidak memakan makanan pokok. Makanya supaya sehat, yang dimakan adalah makanan pokok. Itu cerita Abah tahun 2017. Kalau dikaitkan dengan masalah bertorikoh itu, makanan pokok kita adalah zikir. Kira-kira semacam begitu. Kalau ternyata memang kita ada muncul di tengah-tengah diri kita, umpamanya ada sesuatu, itu karena kita salah makan. Gitu. Makanya pertama makanan pokok yang harus dimakan, yang kedua jangan lupa dikunyah dulu. Eh, jangan memakan makanan pokok, tidak dikunyah langsung ditelan, itu bahaya ini. Pencernaan di dalam perut kita itu akan mengalami apa? Oh, tekanan yang berat. Sampai-sampai Abah mengilustrasikan berapa kali itu dikunyah makanan itu. Kalau kita makan, kemudian kan apa nasi itu dimasukkan ke mulut kita, itu jangan kurang dari 33 kali kita mengunyah gitu. Itu kalau dikaitkan dengan masalah zikir, jangan sampai umpamanya dikunyah hanya 3 kali. La ilaha illallah sayyidun. Itu kurang kurang mengunyah gitu ya. Karena kurang mengunyah bisa jadi timbul penyakit. Penyakitnya macam-macam. Penyakit malas, penyakit sombong, penyakit iri hati. Karena apa? Karena tidak dikunyah gitu ya. Nah, itu artinya kurang dipelihara. Nah, jadi hilang sih tidak gitu ya, tapi hanya kurang pemeliharaan. Baik, mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan tahu apa yang tidak perlu untuk kita lakukan agar hidup hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa abad. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa abah awas al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.